Perkenalkan, nama saya Loisi Gansatiti dari kelas 12 ATKP 2 absen 14. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya dan menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban yang sudah diberikan Bapak Syamsuddin Kalim di Google Classroom. Pertanyaan pertama, berikan pendapatmu, apakah kamu pernah melanggar hak dan mengingkari kewajiban? Berikan contoh beserta penjelasan. Sesuai dengan apa yang pernah saya alami, saya pernah mengingkari kewajiban. Contohnya tidak mentaati peraturan lalu lintas, yaitu tidak membawa surat kendaraan yang lengkap dan tidak memakai helm saat berkendara. Seperti yang kita tahu, setiap warga negara harus mentaati kewajiban dan mentaati peraturan lalu lintas yang sudah ada. Dan hal yang sudah saya lakukan tersebut sudah termasuk dalam melanggar peraturan undang-undang dan mengingkari kewajiban. Mengapa hal tersebut bisa dikatakan melanggar undang-undang? Karena di pasal 27 ayat 1 terdapat hal yang mewajibkan kita untuk menaati hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, jika kita melanggar peraturan lalu lintas, hal tersebut sudah termasuk melanggar peraturan undang-undang. Pertanyaan kedua, berikan pendapatmu apa upaya yang harus dilakukan individu agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut saya, hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain adalah setiap orang harus paham akan pentingnya hak dan kewajiban. Dan karena setiap warga negara atau setiap orang mempunyai HAM, yaitu hak asasi manusia, maka kita harus menghormati hak asasi manusia yang ada di diri orang lain. Lalu setiap orang harus paham akan konsep hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Selain itu, menurut saya kita juga bisa melakukan hal dengan menghormati sesama, menghargai orang lain, dan belajar menerima pendapat orang lain. Mengapa tiga hal yang saya sebutkan tersebut harus dilakukan? Karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 dan berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jika terdapat beberapa orang yang benar-benar melanggar hak dan mengingkari kewajiban, maka penegakan hukum di Indonesia harus bergerak dan bertindak atas perbuatan tersebut. Mengapa penegakan hukum di Indonesia juga harus ikut andil dalam hal ini? Karena negara merupakan entitas utama yang mempunyai tugas untuk melindungi dan menegakkan HAM, yaitu hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Contoh pelanggaran hak yang bisa saja ditindaklanjuti atau diberi tindakan adalah tindakan kejahatan kepada sesama manusia. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Badan Penegakan Hukum di Indonesia mempunyai tugas yang sangat besar dan peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Badan Penegakan Hukum di Indonesia juga harus memperhatikan apabila ada pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, baik dari individu maupun kelompok. Demikian pendapat dan jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf apabila ada salah kata ataupun jawaban yang kurang tepat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.